nanti tanggal 3 atau Waduh, gimana? nanti aja pas tanggal 3 nanyanya. Gimana sih inti suruh jadi dukun lagian. Nanti pas tanggal 3 ditanya. Iya, atau teman-teman lain mau nanya apa? Terkait kemarin Nanti ya. Paula sama Mbak Im gimana Bang persidangan? Oh, kemarin sidang alhamdulillah udah sidang. Jadi yang dihadiri oleh Mbak Imong. Sebentar ya, saya mohon maaf ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak rekan-rekan media yang selalu mengikuti proses hukum terhadap gugatan yang diajukan. Mohon maaf, permohonan yang diajukan oleh Mbak Imong terkait dengan rumah tangganya. Kemarin sidang dalam agenda adalah bukti yang harus diajukan oleh pihak termohon, yakni oleh Paula. Jadi seperti itu, ada beberapa bukti dan juga ada beberapa saksi. Namun pada saat proses, saya izin ya, karena ini ada darurat, saya mau angkat telepon sebentar ya. Permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Im Wong kemarin sudah sidang. Hak yang diberikan adalah mengajukan bukti dari pihak termohon, dan kemarin itu seingat saya ada saksi 3, ada ahli ya yang mengajukan, dan juga ada beberapa bukti dalam proses hukum tersebut. Ntar saya biar saya tidak salah. Jadi saksi ahli anak 2, saksi ahli IT 1. Jadi biar saya tidak salah, walaupun saya tahu ada 3, tapi kan harus sesuai dengan kehadiran mereka. Jadi seperti itu. Dan proses berlanjut lagi insya Allah hari Rabu. Ya kita, memang itu hak yang harus diberikan oleh pihak daripada termohon seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan yang ingin menanyakan, saya beri kesempatan biar saya jelaskan sejelas-jelasnya seperti itu. Oke Abang, di situ kan dibilang bahwa ada dari rekaman itu Pak Abimanyu mengatakan bahwa ada tindakan KDRT. Bisa dijelasin nggak sih Bang sebenarnya seperti apa? Apakah benar? Bisa diulang coba pertanyaannya. Saya mohon maaf, saya menyalakan Bluetooth biar gampang. Apa tadi pertanyaannya? Siapa ini? Ya, pertanyaannya tuh bahwa Adri Bang. Pertanyaannya benar nggak sih bahwa ada KDRT dalam rumah tangganya Mbak Im dan Paula Bang? Apa pertanyaannya Mbak siapa tadi ini? Adri. Halo? Iya Bang. Iya. Adri Bang. Halo? Wah, ini kok problem ya? Bang jangan berdiri landscape. Sebentar saya. Pak, ini sebentar dulu, saya mau betulin dulu lagi ya. Bentar dulu ininya. Seperti ini kan? Ya. Oke, sebentar dulu. Ya. Ini Adri ya? Iya Bang. Apa Adri yang mau ditanyakan seperti apa? Kan kemarin dibilang bahwa ada dalam rekaman ada indikasi tindakan KDRT antara Mbak Im ke Paula. Itu seperti apa sih Bang kebenarannya? Kalau saya melihat ini kan proses hukum ya. Kalau proses hukum itu harus dibuktikan dengan hukum.
Artinya kalau memang ada indikasi harus bisa dibuktikan dengan adanya bukti laporan polisi. Satu. Yang kedua harus dibuktikan dengan adanya visum. Visum itu pasti dilakukan di rumah sakit pemerintah. Biasanya itu visum itu dilakukan di rumah sakit Pertamina atau tidak yang terdekat itu rumah sakit Polri Kramat Jati. Kalau tidak ada visum dari institusi atau rumah sakit yang ditunjuk oleh pihak kepolisian, itu patut diduga tidak bisa dibenarkan, tidak bisa kita melihat adanya sebuah kebenaran, adanya kejadian tersebut. Karena saya tidak tahu siapa dia juga sebagai apa, dan dia juga mewakili siapa kalau bukan atas nama rumah sakit yang ditunjuk oleh kepolisian, maka saya mengesampingkan, saya anggap semua yang disampaikan tidak mempunyai kekuatan hukum kebenaran, tidak mempunyai kebenaran. Seperti itu. Tapi Baim sendiri ini nggak sih Bang? Sebenarnya memang ada nggak sih? Nggak mungkin ada. Makanya saya bilang kalau memang ada, buktikan dengan laporan polisi. Ini kan negara hukum. Kalau nggak ada kan, ya kalau menghadirkan orang-orang yang kita tidak tahu, bagaimana kita bisa percaya dengan kebenaran itu? Satu, tidak ada bukti ada laporan polisi. Kalau ada bukti laporan polisi dan juga ada bukti visum, itu bisa kita percaya. Tapi kalau tidak, kan tidak bisa saya mempercayainya. Tidak mungkin ada kejadian tersebut. Karena ini sudah diceritakan kepada saya. Jadi itu tidak mungkin dan tidak seperti itu. Nah, kalau cuma sekedar cerita saja, dia tidak melihat sesuatu, dia adalah bukan dokter yang ditunjuk oleh kepolisian untuk melakukan visum atau melakukan pemeriksaan, kita tidak bisa membenarkan. Beda dengan kasus lain. Kalau kasus-kasus terkait dengan hal tersebut, yang bisa dipercaya adalah dokter yang melakukan visum. Apabila tidak ada dokter yang melakukan visum dari rumah sakit Polri Kramat Jati, maka kita harus kesampingkan, kita anggap itu tidak benar. Itu aturan, ini negara hukum, bukan negara sesuka hatinya sendiri. Seperti itu. Bang, tapi kan bisa dikatakan nih, karena kemarin sendiri kan ada yang menyampaikan memang ada video di mana di CCTV itu terlihat jelas Baim sedang mendorong Paula sendiri. Nah, mungkin ada nggak sih hal-hal tersebut disampaikan Baim atau mungkin klarifikasi Baim terhadap hal itu, Bang? Nggak ada kejadian apa-apa. Jadi kalau memang ada kejadian, itu kan KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Itu harus bisa dibuktikan dengan adanya bukti laporan polisi. Nah, kalau tidak ada, dan itu pun sudah tidak mempunyai nilai di dalam proses hukum ini. Jadi kalau berbicara, ini kan persoalan rumah tangga. Kalau berbicara tentang perceraian, ini udah selesai. Artinya tinggal bukti-bukti yang kita ajukan sudah selesai. Artinya di antara mereka sudah tidak bisa dipertahankan kembali, tidak bisa diutuhkan kembali rumah tangganya, seperti itu. Bang, seandainya dari pihak Paula akhirnya membuat visum, gimana Bang? Ya silakan. Itu lebih bagus daripada membawa orang-orang yang tidak ngerti hukum. Jadi gini, jadi beda ya. Jadi kasus perdata dengan kasus KDRT. KDRT itu adalah kasus yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Rujukannya itu adalah laporan polisi, rujukannya itu adalah visum. Nah, sekarang kita kembali nih. Saya terpaksa harus memberikan lagi kuliah pagi pada hari ini. Untuk mendapatkan visum harus adalah laporan polisi. Tidak mungkin bisa dapat visum di kantor polisi atau di rumah sakit kalau tidak ada rujukan dari kepolisian. Jadi karena tidak pernah ada laporan polisi, maka tidak pernah ada visum. Kalau tidak ada visum, maka patut diduga tidak benar adanya KDRT tersebut. Ya. Udah mulai paham ya? Oke, saya kembali nih.
setiap persoalan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik maupun psikis, itu rujukannya itu harus ada laporan polisi. Setelah membuat laporan polisi mungkin 1 atau 2 orang akan memberikan rekomendasi untuk dilakukan visum di rumah sakit yang menjadi rujukan kepolisian, biasanya di rumah sakit Polri atau rumah sakit Pertamina. Yang saya tahu lebih banyak di rumah sakit Polri. Nah, barulah bisa dilakukan visum. Nah, kalau laporan polisinya tidak ada, tidak bisa ditunjukkan kepada teman-teman media, otomatis tidak pernah ada visum. Kalau tidak ada visum, otomatis tidak pernah ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga, apalagi penganiayaan secara fisik. Seperti itu. Artinya pihak BAIM membantah ya Bang ya kabar dari KDRT itu ya Bang ya. Saya minta bukti, bukan membantah, buktikan dengan adanya laporan polisi. Kalau ada laporan polisi, kembali aturan main itu harus, aturan hukumnya ini kita harus tegakkan. Ini negara hukum. Kalau memang ada kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa dibuktikan dengan adanya laporan polisi. Laporan polisi biasanya begitu kita lapor, diberikan rekomendasi oleh penyidik yang pada saat itu menerima laporan untuk melakukan visum. Visumnya itu adalah visum di rumah sakit Polri atau rumah sakit yang ditunjuk oleh penyidik yang terdekat dari kepolisian. Barulah keluar visum. Di visum itulah nanti akan muncul adanya sebuah lebam, apa, dan sebagainya. Kalau tidak ada semua itu, bagaimana saya bisa membenarkan ataupun saya bisa membantah? Kalau saya membantah itu berarti ada, misalnya ini lupa ada laporan, oh enggak, saya bantah itu laporannya karena itu laporan tidak benar, yang benar begini-begini. Laporannya tidak ada, otomatis tidak ada visum, otomatis saya tidak perlu membantah karena kejadiannya tidak pernah ada. Seperti itu. Nah tapi hubungan BAIM dengan Paulus sejauh ini seperti apa sih Bang? Apakah membaik atau gimana Bang? Saya tidak masuk kepada urusan pribadi mereka ya. Saya pikir itu urusan mereka, urusan saya, urusan hukum. Apakah dia baik-baik saja atau bagaimana, tidak mungkin saya mencampuri. Yang jelas proses hukum berjalan. BAIM sampai detik kemarin tidak pernah memerintahkan kepada saya untuk mencabut permohonan ikrar talaknya. Artinya gugatan perkara cerai yang lebih gampang ya daripada saya pakai bahasanya hukum. Itu gugatan cerai yang diajukan Baim Wong atau Muhammad Ibrahim tetap berjalan seperti apa yang dia inginkan dengan dugaan adanya perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini harus kembali ke persoalan hukum Islam, syariat Islam. Syariat Islam itu secara ketat menyatakan seorang istri tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, titik. Tidak ada koma syariat Islam. Artinya apabila patut diduga ada seseorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, itu adalah melanggar syariat Islam. Itu adalah bentuk, salah satunya adalah bentuk perselingkuhan. Nah, itulah yang menjadi dalil Muhammad Ibrahim atau Baim Wong. Jadi diduga ada perselingkuhan, patut diduga ada seorang laki-laki yang bukan muhrimnya duduk berduaan berjam-jam sampai tengah malam di saat dia ada di luar negeri. Itu bukti yang saya sampaikan di persidangan seperti itu. Oke Bang, artinya kalau memang sudah selesai, kenapa mesti harus banyak permasalahan baru lagi sih Bang gitu loh? Kalau memang kan ibarat kata mau cerai ya cerai aja gitu loh. Nah ya itu harusnya, nggak usah ribet-ribet. Yang bikin ribet kan bukan kita, bukan saya. Saya kan mengajukan permohonan, ya udah. Kalau memang sudah tidak cocok rumah tangga tidak bisa dipaksa. Nah ini teman wartawan ini pintar sekali gitu loh. Dia paham kalau memang udah nggak cocok memang bisa dipertahankan. Tidak ada yang bisa memaksa seseorang rumah tangganya tetap harus berjalan. Kan seperti itu. Kalau seorang laki-laki atau seorang perempuan manakala sudah tidak cocok, tidak ada yang bisa memaksa. Perceraian itu adalah jalan terakhir yang harus dilakukan, dan itu pun harus berdasarkan putusan pengadilan. Bukti sudah ada, nggak usah membantah-bantah lagi karena buktinya ada.
gitu loh. Saksinya ada yang melihat semua dan sebagainya. Jadi kembali, ini pengadilan agama. Syariat yang diperlakukan adalah syariat Islam hukumnya. Di dalam syariat Islam, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, itu tidak dibenarkan seseorang yang bukan muhrimnya berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Artinya itu sudah melanggar daripada syariat Islam. Itu bagian dari persoalan perselingkuhan seperti itu. Anak-anak sekarang udah agak mundur sedikit, di mana bang? Di cewek atau cowok? Kenapa? Anak-anak sekarang di pihak Baim atau di pihak Paula bang? Kan anak-anak kan trauma. Sekali lagi saya katakan, anak-anak itu kita harus kembali ke frame. Jadi apa yang menjadi pertimbangan atau menjadi rujukan dari Mahkamah Agung, bahwa hak anak itu harus dikedepankan. Artinya apa yang terbaik, apa yang bisa melindungi anak-anak itu yang harus dikedepankan. Yang terbaik anak-anak itu apa gitu loh. Jadi kalau anak-anak itu trauma, anak-anak itu takut, kan tidak bisa kita paksa. Sebetulnya yang terpenting itu manakala ada seorang anak trauma, takut dan tidak mau dengan seseorang, salah satu entah ayahnya atau ibunya, harusnya kan bagaimana caranya orang yang tidak disuka itu melakukan pendekatan supaya anak tersebut mau. Kan begitu harusnya. Kan begitu, bukan terus harus anak itu diantar seperti barang di Gojek aja. Gojekin barang gua. Kan tidak manusiawi sekali kalau seorang anak kecil harus selalu diantar. Dia harusnya didatengin, digombalin, dirayu itu anak, supaya anak itu tidak trauma seperti itu. Dan kalau anak trauma kan nggak bisa dipaksa. Traumanya seperti apa sih bang? Ya kalau ketemu sekarang contoh, misalnya ada 2 orang nih, pada saat yang 1 orang mau balik, yang anak-anak itu balik lagi ke yang 1. Dia tidak mau. Traumanya kan kalau berdasarkan hasil keterangan saksi psikolog dan juga asesmen yang melakukan terapi, dia itu trauma, entah trauma apa, kan tidak perlu saya ungkapkan traumanya ada apa. Dan itu ada di dalam proses persidangan, dan itu sudah diungkapkan di dalam proses persidangannya, seperti itu. Bang, ini mundur lagi pas kemarin persidangan, kabarnya memang ada cekcok di dalam ruangan persidangan. Mungkin ada apa sih bang, kalau boleh tahu bang? Ya saya bilang begini, jadi saya kembali lagi, saya tidak mau masuk terlalu menjelaskan terlalu mendetail karena ini kan hal-hal yang privat. Tapi saya katakan, manakala ada seseorang anak tidak mau, tolonglah Anda itu harus berusaha ikhtiar bagaimana anak ini mau. Jadi jangan terus anak ini harus mengikuti kemauannya. Misalnya contoh nih, tuh anak kirim dong, antar dong. Kan nggak seharus gitu. Kalau anaknya tidak mau kan, masa itu anak harus diajak naik mobil, entah naik apa, sambil nangis-nangis, kan nggak lucu jadinya. Ini sayang anak apa saya hanya ingin mementingkan dirinya sendiri? Itu problemnya itu kemarin di situ gitu loh. Problemnya manakala ini anak-anak itu didatengin, begitu datang ayahnya, dia itu ikut ke ayahnya, tidak mau. Nah harusnya kan bagaimana caranya, itu kan merayu, mendekati secara psikis kepada anaknya. Jadi secara batinia itu biar ada keterikatan. Jangan sampai nanti anak ini menjadi takut. Nah kalau misalnya udah tolong antar anak itu, jangan sampai ada si Baim di situ, kan lucu gitu loh. Kalau memang itu anak mau, gak perlu takut mau ada Baim, tidak ada Baim, kan anak itu pasti akan ikut. Ternyata dilarang, antarkan anak tersebut tapi gak usah ikut ayahnya. Kan lucu jadinya kalau seperti ini. Lah tapi Baim juga ngapain juga ngikut bang? Kan ngantar sekolah, anak-anak itu harus diantar sama dia. Kan misalnya begini, kalau memang tidak ada trauma, ya, mau diantar sama ayahnya, ketemu sama ibunya, pasti ke ibunya. Kan seperti itu harusnya, iya kan?
Nah kalau misalnya dia ada lihat ibunya, tapi dia lebih mau ikut ayahnya, terus yang disalahkan ayahnya. Sudah, kamu jangan ada di sana lah. Dia itu ngantar anak sekolah kok. Bukan, maksudnya kan gini Bang, itu kan mereka kan jangan egois orang tua. Artinya kalau memang, pasti kan anak ini kan terbiasa dengan bapaknya ya, terus tiba-tiba ada ibunya, ya pantas saja pasti dia akan memilih bapaknya daripada ibunya, karena kesehariannya sama bapaknya gitu loh Bang. Artinya gitu. Kenapa tidak Baim tidak menekan dulu egonya nih, oh ya udah deh, ini amang-amang anaknya, sudahlah biarin aja. Pasti kan walau seandainya Baim nggak ada atau ngumpet dulu gitu loh, pasti kan anak itu pasti mau sama mamahnya, kan begitu Bang. Nggak mau, nangis. Udah dicoba? Sudah, ada videonya. Diantar, Baim pulang, ikut ke Baim. Kalau diantar digojekin lagi, kayak Gojek lagi kan sangat tidak manusiawi jadinya. Jadi udah jangan mempersoalkan itu, karena begini, kalau memang itu anak-anak sayang, nggak perlu takut gitu loh. Misalnya diantar, ya sudah, anak-anak lari ke sana untuk ikut ayahnya pulang, ya udah. Tapi kan lucu kalau ayahnya balik terus dia malah ikut sama ayahnya. Ada apa? Itu kejadiannya bener, dan itu ada videonya udah saya sampaikan ke pengadilan. Ini loh, realitanya seperti ini gitu loh. Itu anak tidak mau dibawa ke sana kemari kalau tanpa diantar sama ayahnya. Kalau diantar sama sopir, dia tidak mau, kan? Problem lagi kan? Harusnya bagaimana itu merayu anak ini. Gitu loh. Kalau anak ini nggak dirayu, ya jangan salahkan anak ini tidak mau, kan seperti itu. Ya artinya harusnya untuk urusan anak, orang tua harus menekan ego masing-masing dong Bang ya. Udah ditekan egonya, diantar. Tapi kalau anaknya tidak mau, makanya kalau itu benar sekali. Tapi egonya bagaimana? Kan harusnya dia merayu. Kalau dia nggak mau merayu kan artinya dia lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding kepentingan anaknya. Kan logikanya kan seperti, kalau dia sayang anak-anak, apapun seorang tua akan mengorbankan apapun untuk kepentingan anak. Kan begitu logikanya. Iya kan? Tapi kebalik ini jadinya. Dia mementingkan dirinya. Bagaimana anak itu biar tersakiti, sepanjang anak itu harus diantar, bagaimana? Itu kan nyakiti anak. Kalau anak diantar naik mobil tanpa ayahnya, dia tidak mau tangis-tangisan. Apa dipaksa? Ditarik, dibawa oleh sopir atau mungkin oleh security, diantar taruh di mobil. Itu kan nyakitin anak. Kita sayang anak atau kita hanya mementingkan diri sendiri? Itu pertanyaannya. Bang, apakah mungkin ya dari versi pengacara Baim, dengan adanya statement dari pakar IT ini yang mengatakan bahwa ada KDRT, itu suatu tanda bahwa ternyata tidak hanya Baim, tidak hanya Paula aja kok yang nggak bagus gitu loh. Baim juga nggak bagus gitu loh. Ada sisi negatifnya juga gitu nggak sih Bang? Kalau saya tidak akan menanggapi hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti itu. Kan itu saya katakan lagi, dia siapa? Dia bukan ahli, dokter yang ahli yang ditunjuk oleh rumah sakit. Satu, tidak ada bukti adanya laporan polisi. Terus siapa yang bisa menilai? Karena kalau itu adalah dokter ahli yang melakukan visum, saya pasti akan membenarkan. Tapi bagi saya ini adalah sebuah gosip. Sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena apa? Dia tidak punya legalitas sebagai apa. Kalau hanya sekedar disuruh datang di pengadilan, silakan datang. Tapi dia siapa? Bukan dokter yang melakukan visum. Kalau bukan dokter yang melakukan visum, berarti tidak pernah ada visum. Kalau tidak pernah ada visum, berarti tidak pernah ada laporan polisi. Kalau tidak pernah ada laporan polisi, bagaimana bisa dibenarkan adanya KDRT? Tapi kan katanya, tapi dari situ dibilang bahwa dari CCTV sudah terlihat jelas, Bang. Tidak ada CCTV terlihat jelas. Wong itu dia tidak melihat. Tidak seperti itu. Bagaimana caranya? Didorong, diapain? Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah bagian dari perkara pidana.
gitu loh. Jadi kalau cuma sekedar melihat, kan sudah dilihat dan hakim sendiri sudah mengetahui, jadi saya nggak perlu menanggapi. Bagi saya, katanya kalau semua KDRT itu rujukannya adalah laporan polisi. Kecuali ada orang yang melihat pada saat ada kejadian dihadirkan, artinya saksi fakta. Kalau ahli, kita tidak butuh ahli, karena ahli tersebut tidak mempunyai keahlian. Karena dia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang. Artinya dia bukan orang yang menggunakan keahliannya untuk melakukan visum. Jadi kembali lagi ke persoalan. Kalau tidak ada visum, tidak ada laporan polisi. Kalau tidak ada laporan polisi, bagaimana bisa dikatakan ada KDRT? Iya sih, benar. Oke bang. Oke, gimana teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan nggak? Artinya Rabu depan itu agendanya apa, Bang? Rabu depan itu saksi dari mereka, dari pihak termohon, saya nggak tahu apa lagi. Saya bilang, bawa aja semakin banyak, mau 50 orang, mau 100 orang, yang jelas rumah tangga tersebut sudah pecah. Sudah tidak bisa dipersatukan. Jadi tidak ada lagi yang bisa dipersatukan di sini, karena semakin membawa saksi itu semakin membuka semuanya. Seperti contoh yang kemarin, saksi-saksi itu justru banyak menguntungkan kami karena dia membenarkan gitu loh, bahwa ini pernah ada di suatu tempat, keluar tanpa izin. Jadi gini ya, ini kebetulan ada ibu-ibu atau mbak siapa tadi yang tanya-tanya saya terus. Kalau di dalam sebuah rumah tangga dalam syariat Islam, seorang istri itu keluar rumah tanpa izin suaminya itu tidak boleh. Itu syariat Islam, hukumnya jelas. Nah kalau misalnya ada seorang wanita, istri ya, keluar di rumah tanpa izin daripada suami, ke suatu entah kemana saja lah, terus ada orang lain yang tahu melaporkan, itu sudah melanggar syariat Islam. Jadi istri itu harus bisa menjaga kehormatannya. Kehormatannya itu bagaimana dia kemanapun harus mendapatkan izin daripada suaminya. Tidak ada larangan, tapi itu menjadi kewajiban untuk meminta izin. Kalau nggak diizinkan, jangan keluar rumah, jangan ketemu siapa-siapa. Apalagi dalam hukum Islam, larangannya itu keras. Tidak boleh seorang istri berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu dalam surat An-Nisa, mohon maaf kalau saya salah karena saya tidak membuka lagi, yang jelas larangannya seperti itu. Nah kalau sekarang syariat Islam saja dilarang, ditabrak, terus bagaimana kita bisa melihat dia menjadi seorang istri yang soleha? Istri yang soleha itu istri yang patuh kepada suami, istri yang bisa menjaga kehormatannya dan sebagainya. Itulah persoalannya, itulah yang diuji di persidangan itu. Hakim tahu kita mengajukan saksi-saksi, saksi tahu bahwa ada sesuatu di dalam sebuah kamar dan sebagainya dan sebagainya. Ada saksi yang melihat sampai berjam-jam, sampai tengah malam. Nah itulah yang dikatakan. Persoalan ada seseorang yang patut diduga telah melanggar syariat Islam. Jadi jangan terus melihat bahwa oh ini tidak, ini ada persoalan lain. Persoalan itu adanya syariat Islam yang dilanggar. Seorang istri harus bisa menjaga kehormatannya, harus bisa menjaga bagaimana kemanapun dia keluar. Tanpa izin suami dia tidak akan keluar. Dia tidak akan bertemu dengan siapapun juga yang bukan muhrimnya. Ya Bang, kalau di sini berarti disalahin wanita dong. Sementara laki-lakinya juga kan harus bersikap seperti apa, Bang? Ya kalau laki-lakinya mencari nafkah untuk kepentingan rumah tangganya, misalnya dia di luar negeri. Ini kejadiannya kan Baim ada di luar negeri, kalau nggak salah di Korea atau di mana yang saya tahu pada saat proses persidangan. Kalau dia di luar negeri, tiba-tiba diem-diem menemuin seseorang di suatu tempat, ada juga bukti saksi, terus yang disalahkan suaminya. Bagaimana suami? Nggak perlu. Jadi gini, hukum Islamnya itu menyatakan begini, seorang istri apabila harus keluar rumah, wajib izin dari suaminya. Apabila tidak dikasih izin, jangan keluar rumah. Titik. Jadi nggak ada yang bisa menyatakan seorang suami. Jadi suami tahu tidak tahu harus diberitahu. Ya suamiku tercinta, saya mau ke sini, saya diizinkan tidak? Kalau tidak, yang jangan keluar. Misalnya saya mau ketemu paling, kamu harus ketemu, harus ada muhrim yang
menemani. Ya kalau tidak ada diem-dieman, apakah itu bukan bagian dari perselingkuhan? Apakah itu bukan bagian yang melanggar syariat Islam? Islam ini ketat hukumnya, keras, melindungi, semuanya dilindungi, termasuk tidak boleh bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.